Menebak-nebak siapa pemain timnas U19 yang direkrut Persib. Persib uji coba lawan dua tim Sabtu ini. Sidoarjo zona merah, 3 klub terusir. Serta polemik dibukanya bursa transfer. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Sabtu 19 September 2020, Persib Bandung akan menggelar pertandingan uji coba dengan dua tim, yakni Bandung United dan PON Jabar. Kedua pertandingan ini digelar jam 1 siang dan jam 3 sore. Pertandingan pertama kemungkinan menghadapi tim PON Jabar dan jam 3 sore menghadapi Bandung United. Namun kedua pertandingan ini belum diketahui apakah akan disiarkan live streaming di YouTube Persib atau di Maxstream. Namun bagi kalian yang penasaran, silahkan kunjungi channel Persib TV. Pelatih Robert Rene Albert memastikan pertandingan ini akan berbeda dengan uji coba sebelumnya, di mana ia tak akan memaksakan seluruh pemainnya bermain 90 menit. Hal ini untuk menghindari cedera yang akan dialami para pemain Persib. Kami akan uji coba dengan Bandung United dan PON Jabar dari jam 1 siang dan jam 3 sore. Tapi kami tidak akan memaksakan pemain untuk tampil full time. Kami menghindari kelelahan pemain yang mengakibatkan cedera. Sudah ada beberapa pemain kami yang cedera. Kami tak mau pemain cedera sebelum liga, karena liga sebentar lagi akan datang, ujar Robert Rene Albert. Belakangan ini ramai sekali pemberitaan Persib yang akan merekrut salah satu bintang timnas U19 di Kroasia. Namun sejauh ini belum diketahui siapakah sosok tersebut. Nah, dari 27 pemain timnas U19 yang ada di Kroasia, siapa aja sih yang tidak memiliki klub? Tapi Elkan Bagot tidak termasuk. Pasalnya Elkan Bagot tidak dibawa ke Kroasia. Ternyata dari 27 pemain timnas U19 di Kroasia, ada 11 pemain yang tidak terikat dengan klub Liga 1. Ingat, dengan klub Liga 1. Mereka adalah Ahmad Rusadi PPLP DKI, Bayu M. Fikri PON Jatim, Komang Teguh Diklat Ragunan, Muhammad Fadil Semen Padang, Andre Oktaviansyah tanpa klub, Brilian Aldama tanpa klub, Muhammad Kanu Babel United, Andi Irfan AS Abadi 3 Naga, Witan Sulaiman FK Radnik, Jack Brown Lincoln City, dan Khairul Zakiri Gimnastika Quetta. Nah para bobotoh, dari 11 nama tadi, siapakah kira-kira pemain yang akan direkrut Persib? Tulis di kolom komentar. Pertandingan laga perdana Persib kontra Madura United nampaknya akan batal digelar di Sidoarjo, tepatnya di Gelora Delta. Pasalnya daerah Surabaya masuk zona merah dan PSBB, termasuk juga Sidoarjo yang jaraknya hanya 1 jam dari Surabaya. Untuk itu pelatih Persib Bandung mengusulkan agar laga diubah menjadi Persib yang lebih dulu menjadi tuan rumah. Hal ini pun telah disampaikan ke pihak manajemen Persib. Saya dengar di Surabaya dan sekitarnya zona merah dan PSBB, jadi Madura tak bisa main di sana. Kami mengusulkan agar laga ini dibalik dulu, Persib yang jadi tuan rumah lebih dulu. Saya sudah menyampaikan hal ini pada manajemen agar laga digelar di GBLA. Sejauh ini GBLA masih aman untuk pertandingan, ujar Robert Rene Albert.
Zona merah yang melingkupi Sidoarjo dan sekitarnya termasuk Surabaya membuat 3 tim yang bermarkas di Sidoarjo tampaknya harus mencari alternatif markas baru. Mereka adalah Madura United, Persebaya Surabaya, dan Bayangkara FC. Madura United sendiri kabarnya telah mendapat lampu hijau untuk bermain di Stadion Ratu Pamulingan. Lalu bagaimana dengan Persebaya dan Bayangkara FC? Pihak Persebaya kembali menyalahkan PT LIB dan PSSI yang memaksakan liga dilanjutkan, padahal kondisi sedang sulit. Persebaya berkata jika masalah finansial saja belum teratasi, ditambah lagi kesulitan mencari pemain dan markas. Hal ini disampaikan Presiden Persebaya Azrul Ananda. Kan kami sudah bilang, terlalu memaksakan jika liga dilanjutkan dalam kondisi seperti ini. Pandemi masih ada, resiko besar, belum lagi finansial yang sulit. Skuad pun pasti tidak akan lengkap, ditambah lagi sulit mencari markas. Kami tak bisa bermarkas terlalu jauh dari Surabaya, terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan, ujar Azrul Ananda. Sementara Bayangkara FC belum memutuskan akan bermarkas di mana. Setelah Delta Sidoarjo tak bisa digunakan, opsinya sulit. Jika mereka bermarkas di Jogja, sudah terlalu banyak klub di sana. Sementara jika di Jawa Barat, akan di stadion mana? Mereka tak mungkin berbagi markas dengan Persib di Bandung. Pelatih Persipura Jayapura Jackson F. Tiago mempertanyakan kenapa bursa transfer dibuka. Menurutnya ini hal yang aneh dan tak masuk akal. Selain masalah finansial klub, hal ini pun dikhawatirkan akan melanggar ketentuan FIFA tentang bursa transfer. Saya heran dan tak habis pikir, kenapa PT LIB dan PSSI membuka bursa transfer. Kita lihatlah, finansial klub sedang sulit. Pemain saja banyak yang pergi karena masalah gaji. Kita tahu, pelatih dan pemain yang pergi itu karena tidak setuju kalau gaji dipotong. Sementara klub tak bisa gaji mereka lebih tinggi karena ekonomi sulit. Memang klub butuh tambahan amunisi, tapi bagaimana mau cari pemain jika finansial itu sulit? Ujar Jackson F. Tiago. Lebih lanjut, Jackson mengatakan, kami di Persipura, khususnya saya, tak mau membebani klub dengan harus membeli pemain baru. Membayar gaji pemain yang ada aja susah, apalagi harus beli pemain. Kalau saya lebih baik manfaatkan pemain yang ada saja, karena itu tak akan membebani klub. Lalu bagaimana dengan ketentuan FIFA? Apakah ini akan melanggar? Jika memang melanggar, apakah kita tidak akan kena sanksi? Ujar Jackson F. Tiago. Polemik bursa transfer yang dibuka pada September ini terus bergeliat. Banyak klub yang merasa aneh transfer dimajukan di tengah kondisi keuangan yang sulit. Namun ada klub yang diam saja, tapi ada juga yang justru senang bursa transfer dibuka. Banyak yang mengira para klub kayalah yang menginginkan bursa transfer dibuka. Namun faktanya Persib Bandung yang notabene salah satu klub kaya raya tak terlalu tertarik untuk ikut dalam bursa transfer. Sejauh ini yang ngotot ingin transfer dibuka yakni Madura United, Arema FC, dan Persija. Madura United ngotot ingin transfer dibuka karena mereka kehilangan legiun asing dan ingin membeli pemain asing baru. Terbukti mereka mendatangkan Michael Parto di Kromo. Arema pun begitu. Setelah ditinggal 2 legiun asingnya, mereka mendatangkan 2 pemain Brazil yang mereka sebut calon naturalisasi. Namun karena proses naturalisasi itu tidak instan, akhirnya mereka memulangkan 1 pemain muda Brasil yakni Pedro Bartoli dan disusul rekannya yakni Hugo Grillo yang juga dilepas. Ini mereka mengincar Gustavo Hedoko dan bek Korea Jang Suk-won. Maka dari itu mereka ngotot agar bursa transfer dibuka. Sementara Persija Jakarta pun sama. Kemungkinan Mark akan segera rampung naturalisasinya dan Makromota yang belum kembali. Persija mendatangkan 2 pemain muda Brazil yang rencananya akan dinaturalisasi. Namun akhirnya mereka tak bisa dan mereka pun meminta agar bursa transfer dibuka.
Sementara tim lain yang berusaha mendatangkan pemain asing baru seperti Persik Kediri, Persela Lamongan, Persita Tangerang, dan yang lain hanya ikut-ikutan saja. Jadi jelas kini siapa anak emas PSSI. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.